Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam renungan malam, edisi Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia, pasal 5, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Bersama Tuhan kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, berikan kami hikmat, akal pengertian agar kami bersama-sama mengerti dan memahami. Bersabdalah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, saya mengambil tema dalam renungan malam kita pada hari ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sidang jemaat, banyak orang percaya salah dalam mengartikan hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Artinya kemerdekaan itu dianggap adalah salah satu kebebasan yang mana setiap orang itu boleh hidup tanpa adanya aturan, halangan ataupun hambatan di dalam kehidupannya. Nah, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita, di mana orang Galatia dikekang atau mereka hanya terpaku pada hukum Taurat. Nah, maka dari itu Rasul Paulus mengatakan mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus. Artinya hukum Taurat itu tidak lagi menjadi arahan untuk mereka, namun hukum Taurat telah digenapi oleh Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, ilustrasi yang disampaikan dalam firman Tuhan yaitu dibebaskan dari hukum Taurat, itu menggambarkan bahwa hukum Taurat itu memang untuk mengatur kehidupan jemaat Galatia pada saat itu agar mereka hidup taat. Namun kemerdekaan yang dimaksud ialah kemerdekaan yang bebas dari belenggu dosa karena pengorbanan Yesus yang menyelamatkan manusia. Nah, hal ini yang mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita masa kini Bapak Ibu, yang mana kebebasan kita gunakan dengan hal-hal yang salah, yang lebih memilih atau melakukan sifat-sifat kedagingan seperti yang telah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Paulus di sini menekankan bahwa barang siapa yang menjadi milik Kristus, hendaklah dia dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bahwa kita harus mampu melawan hawa nafsu, keinginan daging, kemudian hal-hal yang bersifat kedagingan, karena semuanya itu adalah bertentangan dengan keinginan roh. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, di tengah tantangan zaman, hendaklah setiap orang tetap teguh dalam iman pengharapan. Walaupun banyak sekali tantangan yang sungguh luar biasa, apalagi keinginan daging yang sungguh memikat hati, memikat mata. Nah, saya mengambil ilustrasi seperti sebatang pohon yang tumbuh, yang mana ketika dia tumbuh semakin tinggi, semakin besar, maka semakin kencang pula angin menerpa. Namun dengan akar yang kuat, pohon itu tetap kokoh. Nah, walaupun musim silih berganti datang, tetapi tidak menjadi hambatan bagi sebatang pohon untuk tumbuh dan berbuah. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati. Itulah sama seperti kehidupan manusia. Sebanyak apapun pencobaan, sebanyak apapun keinginan daging menguasai, lebih besar keinginan daging hidup di dalam kedagingan daripada hidup di dalam roh. Tetapi kalau kita mempunyai akar yang kuat, yaitu iman pengharapan yang hanya datang daripada Kristus, itu menjadikan kita mampu menghadapi setiap pencobaan, sehingga kita mampu mengerti dan memahami arti kemerdekaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, walaupun hidup kita ini dipenuhi dengan pencobaan, tetapi yakinlah bahwa kalau kita memiliki pemahaman yang benar akan kemerdekaan, maka itu menjadikan kita
orang-orang yang seperti pohon yang telah diberkati oleh Tuhan. Kita mampu menghasilkan buah-buah roh, yaitu apa yang terdapat di dalam Galatia. Maka dari itu, biarlah hidup kita ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, berpengharapan teguh, yakinlah bahwa dalam setiap keinginan daging kita, ada Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin kita. Karena kita yakin dan percaya, sebagai orang percaya, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Ajarkan kami terus untuk terus bertumbuh di dalam iman pengharapan. Ajarkan kami terus memiliki akar yang kuat. Biarlah dalam setiap pencobaan hidup kami terus dimampukan untuk mengandalkan Tuhan, agar kiranya hidup kami ini menghasilkan buah-buah roh yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Lindungi, berkati istirahat malam kami ini, agar besok pagi kami bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.